Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis Safrudin, NIM 1968 1028. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang isu-isu dana haji yang digunakan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Perdebatan selanjutnya mengarah pada keabsahan dari segi syara dan untuk memastikan kesahihan dari segi syara dapat dilihat berbagai berikut ini. Yang pertama, dalam konsep muamalah dikenal istilah ihtikar, yaitu larangan menimbun. Termasuk di dalamnya adalah menimbun modal. Karena itu, Nabi Muhammad SAW mendorong agar menjadi dermawan. Sebab di dalam kedermawannya, di samping terdapat nilai ibadah, juga membuat dana itu beredar di kalangan masyarakat. Dengan demikian, jelas sekali Islam menganjurkan agar uang atau modal itu dapat bergerak dalam aktivitas ekonomi masyarakat karena akan memberi impact positif di sektor real. Selain itu, dapat menaikkan daya beli dan tentu dapat mengaitkan sektor industri serta dapat mengatasi pengangguran. Selama ini, dana haji tertidur lelap. Padahal, jika digerakkan akan memberi manfaat ekonomi pada pemilik dan juga pada masyarakat. Karena itu, penggunaan dana haji untuk infrastruktur sesungguhnya selaras dengan prinsip muamalah. Yang kedua, yaitu dalam Islam ada unsur atau ta'awun, yaitu tolong-menolong, yang kemudian diformulakan dalam konsep mudarabah, musyarakah, dan lain-lain. Maka, menggunakan dana haji untuk infrastruktur adalah sesuatu yang positif, mengingat pemerintah sangat memerlukan modal, bahkan sampai menumpuk hutang demi pembangunan infrastruktur. Maka, penggunaan dana haji oleh pemerintah untuk infrastruktur sesungguh sesuatu yang positif sebagai cerminan kerja sama yang saling menguntungkan, hanya saja tinggal bagaimana cara mengaturnya. Konsep kerjasama harus dapat memberi rasa aman dan kemaslahatan untuk kedua belah pihak. Yang ketiga, dalam teori muamalah ada ketentuan, yaitu kerelaan pemilik dana. Hal ini menjadi sangat penting untuk dirumuskan agar ada jaminan keamanan. Maka pihak pemerintah harus menjamin dana haji benar-benar aman, sehingga mendorong pemilik modal untuk merelakan dananya digunakan untuk infrastruktur. Oleh karena itu, perlu diatur mekanismenya dan pola manajemennya agar benar-benar aman dan amanah. Misalnya dituangkan dalam APBN, menganggarkan dana haji setiap tahun, sehingga ada kepastian dana haji itu terjaga dan aman. Sekali lagi, kepastian keamanan inilah yang dapat memotivasi para jemaah merelakan dananya untuk infrastruktur. Yang keempat, yaitu dalam konsep teori fikih dikenal asas manfaat, dan ini sejalan dengan konsep fikih aulawiyah, yaitu asas keutamaan. Maka penggunaan dana haji untuk infrastruktur tentu lebih bermanfaat dibanding dana itu dibiarkan menumpuk. Yang kelima, penggunaan dana haji untuk infrastruktur memenuhi konsep maqasid syariah dan berorientasi kepada kemaslahatan umat dan semua mafhum bahwa infrastruktur memberi dampak ekonomi dan kemaslahatan di berbagai sektor kehidupan di masyarakat. Dari paparan di atas,
Menjadi jelas bahwa penggunaan dana haji untuk infrastruktur perlu diapresiasi, tentu harus melibatkan semua pihak dan pengaturan yang baik agar dana haji di dalamnya dapat mengkomodir dimensi ubudiyah atau ibtidiyah atau masyarakat dan ibtidiyah atau ekonomi secara seren. Tentu ini sangat ideal karena dapat memenuhi maqasid atau tujuan syariah, khususnya dalam penguatan pemanfaatan harta secara maksimal untuk kemaslahatan bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.